Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Tisna Suryana, guru kimia SMN 11 Pandeglang, akan menjelaskan tentang kisi-kisi penulisan soal PAS 2021-2022 mata pelajarannya kimia untuk kelas 12 IPA ya. Mohon diperhatikan ya, minimal ini bisa dijadikan sebagai patokan atau acuan dalam menghadapi PAS ya. Baik, kita lihat ini. Untuk kisi-kisi penulisan soalnya, saya bagi beberapa komponen, ada nomor, ada kompetensi yang diuji, kemudian ada lingkup materi, ada materinya, level kognitifnya, indikatornya, kemudian bentuk soalnya, dan nomor soal. Yang pertama ya, nomor 1, kompetensi yang diuji adalah menganalisis fenomena sifat koligatif, penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Lingkup materinya kimia dasar ini. Materinya sifat koligatif larutan, dan level kognitifnya C1. Kemudian indikator soalnya, peserta didik dapat mendefinisikan koligatif larutan. Bentuk soalnya pilihan ganda dan nomor soalnya nomor 1. Bisa kita lihat bahwa di sini siswa ya, peserta didik harus dapat mendefinisikan apa itu sifat koligatif larutan gitu. Ya, sehingga nanti kalian bisa dengan lancar ya mencontreng atau menjawab soal nanti. Nah, itu. Kemudian untuk yang nomor 2 ya, soal pilihan ganda untuk yang nomor 2, indikatornya, langsung indikatornya saja, diberikan tabel mol dan volume zat terlarut. Peserta didik nanti dapat menghitung larutan yang memiliki tekanan osmotik terbesar. Yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana rumus tekanan osmotik. Ya, gitu. Nah, baik itu yang larutan elektrolit ataupun yang non elektrolit. Nah, setelah itu kita bisa mengurutkan dari rumus tekanan osmotik tadi, bisa kita urutkan mana nanti yang memiliki tekanan osmotik yang paling besar dan tekanan osmotik yang paling kecil. Kemudian untuk soal nomor 3, bentuknya pilihan ganda, bagaimana indikatornya? Nah, nanti pada soal yang ketiga, kalian diberikan data peristiwa kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, peristiwa kimia dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu pembuatan es krim? Apakah itu misalnya penyerapan air oleh tanaman? Kemudian juga lintah yang menghisap darah tubuh manusia, beberapa peristiwa lah. Nah, nanti peserta didik dapat mengidentifikasi sifat yang berhubungan dengan koligatif larutan secara terurut ya, secara terurut gitu. Termasuk sifat koligatif larutan tidak gitu ya. Baik, untuk yang nomor 4, indikatornya adalah peserta didik dapat menentukan sifat yang tidak termasuk sifat koligatif larutan. Dari soal nomor 4 nanti diberikan di situ. Kan sifat koligatif larutan ada berapa tuh? Ada 4 kan? Nah, apa yang tidak termasuk begitu? Nah, seperti itu. Jadi harus bisa kalian coba. Ya, silakan dibuka lagi, dicek lagi. Untuk yang nomor 5, ini agak tinggi nih. Levelnya adalah hot sini ya, C4 ini. Bagaimana indikator soalnya? Peserta didik dapat menghitung kadar metanol dalam perhitungan fraksi mol. Nah, berarti di sini harus belajar seperti apa rumus fraksi mol yang setelah saya berikan. Ya, dibuka lagi tuh. Pak, soalnya bentuknya apa? Pilihan ganda. Ini nomor soal berapa? Nomor soal 5. Nah, untuk yang nomor 6, ya, kita lihat nih, yang nomor 6 itu indikator soalnya disajikan beberapa data massa zat dalam satuan gram. Ada juga volume pelarut dan harga massa atom relatif, MR berarti. Peserta didik nanti dapat menghitung molaritas zat. Cari rumus molaritas zat ya. Molaritas itu kan sama dengan gram per MR dikali 1000 per pi. Nah, coba dicek lagi ya, silakan. Kita lanjutkan soal untuk nomor 7. Indikatornya tentang apa? Ya. Indikatornya tentang
peserta didik dapat menghitung massa molekul relatif dari data yang disajikan. Ya, gitu. Jadi nanti data disajikan, kemudian juga eh, gramnya ada, kemudian delta TB-nya ada, delta TF-nya ada gitu kan. Setelah itu adalah volumenya juga ada yang ingin dihitung adalah MR. Nah, coba bagaimana menghitung rumus ini ya, jika MR yang ingin dihitung. Kita lanjutkan untuk nomor 8. Masih pilihan ganda soalnya ya. Untuk nomor 8 ini. Indikatornya begini, simak baik-baik. Disajikan beberapa data massa zat, volume, pelarut, dan harga massa atom relatif. Ya, serta tetapan. Peserta didik dapat menghitung titik didih larutan. Awas nih, peserta didik dapat menghitung titik didih larutan. Nah, dari data yang diketahui. Berarti minimal titik didih itu delta TB, boil ya. Nah, delta TB. Bagaimana rumus delta TB? Ya, supaya kita bisa menghitung titik larutan. Berikutnya adalah soal nomor 9, pilihan ganda juga. Ya, materinya penerapan sifat koligatif larutan. Nah, indikatornya. Disajikan gambar tentang penerapan sifat koligatif larutan. Peserta didik dapat menentukan penerapan sifat koligatif larutan dari gambar tersebut. Nah, ya, tinggal kita menganalisis saja. Yang saya tampilkan di sini gambarnya ini lintah ya. Lintah sedang mengisap darah pada kaki manusia gitu. Nah, lintah tersebut itu kan dia sedang mengisap. Kira-kira dia termasuk sifat koligatif larutan apa gitu ya? Gitulah. Silakan cari ya. Mudah-mudahan besok ada di kegiatan penilaian ulangan ya semester. Nomor 10, indikatornya apa? Disajikan massa zat. Kemudian juga selain massa zat juga MR. Penurunan titik beku, KF bensin. Peserta didik dapat menghitung berat senyawa yang terbentuk. Nah, kalau berat senyawa yang terbentuk apa? Gramnya yang ditanya ya. Gitu. Untuk nomor 11 ini kompetensi ujinya menyetarakan persamaan reaksi redoks. Tahu reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Lingkup materinya kimia dasar. Materinya tentang reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Level kognitifnya apa nih? C4 hot ya. Nah, bagaimana indikatornya kita lihat? Indikatornya diberikan reaksi autoredok ya. Peserta didik dapat menentukan perubahan bilok pada masing-masing unsur. Nah, ya. Berarti kuncinya kita harus bisa menghitung bilok. Kemudian nanti bilok itu naik apa turun, ya. Nah, kalau naik berarti reaksi oksidasi, kalau turun reaksi reduksi. Yang ditanyakan di sini adalah berapa perubahan bilok unsur tersebut. Apakah turun, apakah naik ya. Gitu. Berikutnya untuk nomor 13. 13 ini indikatornya adalah peserta didik dapat menghitung bilok unsur dan menentukan reaksi oksidasinya. Bilok unsur ya. Untuk menentukan bilok unsur, hati-hati kita harus tahu aturannya loh. Aturan penentuan bilok ya. Soalnya apa? Pilihan ganda semua, sampai 40 pilihan ganda. Kebetulan ini berada pada nomor 13. Jangan rame-rame ya. Ya, jangan rame-rame ya. Kalau soal nomor 14, apa sih Pak kisi-kisinya Pak? Nah, kita simak ya. Indikatornya adalah diberikan reaksi redok, peserta didik dapat memprediksi zat yang berperan sebagai zat reduktor dan zat oksidator. Ya. Ingat, zat reduktor dan zat oksidator berada pada sebelum tanda panah pada reaksi. Kalau dia mengalami oksidasi maka zat reduktor. Kalau dia mengalami reduksi maka zat oksidator. Itu aja kuncinya. Tinggal terapkan pada reaksi. Ya. Nomor 15, peserta didik dapat menghitung bilok unsur dalam senyawa. Mudah nih mah, udah sering ya. Bilok unsur dalam senyawa, bilok unsur dalam ion. Ya, yang penting kita tahu bilok-bilok dalam aturannya gitu. Ya. Berikutnya, ini indikator untuk soal nomor 16. Peserta didik dapat menghitung jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks. Jumlah elektron. Nah, berarti nomor 16 ini kalau kita lihat nomor 16 ini metode setengah elektron ini. Metode setengah reaksi. Ya.
Gitu, dicek lagi bagaimana menyetarakan reaksi redok dengan metode setengah reaksi. Nomor 17, disajikan reaksi redok. Peserta didik dapat menghitung masing-masing nilai koefisien dari reaksi tersebut. Oh, koefisiennya. Nanti koefisien dikosongkan oleh saya nih. Diganti sama huruf A, B, C, D, E gitu. Ya. Nah, agar reaksi setara maka koefisiennya harus sama. Ya. Untuk sama dan tidaknya tadi berarti harus ya kita setarakan terlebih dahulu. Itu. Berikutnya nomor 18. Nomor 18 itu indikatornya peserta didik dapat mengartikan reaksi reduksi. Nah, apa reaksi reduksi itu ya? Ada reaksi reduksi, reaksi oksidasi. Menurut apa? Menurut pengoksigenan, menurut elektron, atau menurut perubahan bilok. Silakan ya, ditekankan lagi. Nomor 19. Nomor 19 ini indikator soalnya adalah peserta didik dapat menggolongkan reaksi yang termasuk reaksi redok dan bukan redok. Nah, ciri reaksi redok itu biasanya terjadi perubahan bilok, sedangkan ciri reaksi bukan redok, biloknya tetap, tidak ada yang naik dan tidak ada yang turun. Itu saja intinya. Berikutnya nomor 20. Nomor 20 disajikan reaksi redok. Oh, berarti nanti ada reaksi redok pada soal nomor 20. Ya. Kemudian peserta didik dapat menentukan kondisi suasana reaksi redok berlangsung. Ya. Nah, apakah dia berlangsung dalam suasana asam? Kalau dalam suasana asam biasanya ada H+ di situ. Apakah dia berlangsung dalam suasana basah? Ada OH-. Apakah berlangsung dalam suasana netral? Tidak ada dua-duanya misalnya gitu ya. Coba belajar lagi ya, dicek lagi ya, dibaca-baca lagi. Wajib dibaca-baca kalau kalian ingin lancar. Ya. Berikutnya adalah soal nomor 21 nih. Ya. Materinya tentang apa? Tentang bilangan oksidasi. Soalnya bentuk soalnya pilihan ganda dan nomornya nomor 21. Bagaimana indikatornya? Indikatornya peserta didik dapat menghitung bilok Mn tertinggi pada beragam senyawa yang mengandung mangan. Nah, jadi nanti disediakan 5 senyawa yang mengandung mangan. Nah, nanti pada senyawa mana mangan yang memiliki bilok tertinggi, ya. Untuk yang nomor 22, nah, nomor 22 nih, ya. Nanti di situ ada disajikan setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Peserta didik dapat memperkirakan, mengestimasi setengah reaksi oksidasi pada reaksi yang disediakan. Mana nih reaksi setengah oksidasinya? Ya, setengah oksidasi dan setengah reduksi. Tapi kalian harus bisa menentukan itu, mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Cirinya apa cirinya? Coba kalau reduksi. Biloknya turun. Cirinya kalau oksidasi apa? Biloknya naik. Nah, berarti kalian harus belajar aturan bilok malam ini ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Berikutnya lanjut ya. Lanjut. Nomor 23. Indikatornya peserta didik dapat menentukan bahan yang digunakan sebagai elektroda pada sel aki. Nah, ya. Nah, nyingkut juga dengan sel aki nih ya. Sel primer, sel sekunder ini ya. Gitu, sel aki. Sel aki itu apa coba? Sel volta kan? Sel volta. Nah, kira-kira bahan yang digunakannya apa? Biasanya kalau pada aki apa? Banyak menggunakan plumbum. Plumbum itu apa? Timbal. Nah, ya. Untuk nomor 24, indikatornya ya. Indikatornya adalah diberikan ion suatu logam dan reaksi redok. Peserta didik dapat menentukan harga potensial elektron reaksi dari yang besar sampai yang kecil. Ya. Nah, ini kompetensi ujian juga sudah berbeda nih. Sudah menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau reduksi berdasarkan data hasil percobaan. Ya, nanti ketika kan biasanya pertama kita mencari SL ya. SL itu dicari dari E reduksi dikurangi E oksidasi. Atau E katoda dikurangi E anoda. Nah, nanti setelah dapat itu diurutkan. Ya, dari yang paling kecil menuju ke yang paling besar. Atau sebaliknya gitu. Itu mungkin ya. Untuk soal yang nomor 25 sekarang. Ya makin seru aja nih 25 ya. Indikatornya adalah disajikan reaksi dan harga SL. Ada reaksi, ada harga SL.
Biasanya dia dengan elektron, menangkap elektron rata-rata. Nah, pertanyaannya apa? Apa indikatornya apa? Peserta didik dapat menganalisis kesimpulan terbaik dari beberapa pernyataan tentang sel Volta. Ya, cek lagi sel Volta ya. Sel Volta memiliki jembatan garam, sel Volta bisa ditulis notasi selnya. Kemudian juga sel Volta memiliki kegunaan yang banyak digunakan dalam dunia otomotif dan lain sebagainya ya. Gitu. 26 berikutnya. Indikatornya apa? Disajikan beberapa reaksi dan harga sel elektroda. Peserta didik dapat memilih elektroda yang tidak mungkin menjadi katoda, ya. Gitu. Ini yang harus dipelajari adalah deret sel, deret Volta. Deret Volta itu kan terkenal dengan produksi dan pengoksidasinya. Apakah dia bisa bereaksi secara spontan atau tidak? Kalau letaknya berada di bawah atau di atas pada deret Volta. Nomor 27, indikatornya disajikan beberapa reaksi dan harga sel elektroda. Peserta didik dapat menghitung potensial sel dari kedua elektroda, ya. Lumayan nih nanti, banyak menguras tenaga di sini. Hitung-hitungan nih. Nah, coba kita simak untuk indikator soal pada nomor 28. Apa indikatornya? Peserta didik dapat menyebutkan kegunaan sel Volta dalam kehidupan sehari-hari. Oh, enteng nih mah, ya. Sel Volta itu kan sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Apa saja itu? Ya. Ada batu baterai, ada aki, ada baterai HP, ada baterai laptop gitu kan. Itu contohnya. Nanti kalian coba cek nanti di soal ya. Untuk nomor 29, indikatornya adalah jeng 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 ya. Diberikan gambar sel Volta dan reaksi serta harga sel. Peserta didik dapat merangkai diagram sel dan rangkaian sel di atas. Oh, jadi di sini suruh menyusun ya, atau suruh menyebutkan gitu ya. Itu menyebutkan apa? Menyebutkan zat yang ada di katoda, zat yang ada di anoda, zat yang memiliki sel kecil, sel besar gitu loh. Ya. Itu kalau untuk nomor 29. Nah, lain lagi dengan soal nomor 30. Ya. Indikatornya seperti apa? Disajikan reaksi sel Volta kompleks dengan harga selnya. Peserta didik dapat membuat simpulan yang tepat terkait pernyataan yang benar pada reaksi tersebut. Tuh, ya. Harus jeli ini mah. Kaitannya dengan kesimpulan-kesimpulan. Ya, gitu. Berikutnya nomor 31. Diberikan gambar rangkaian sel Volta. Nah, peserta didik dapat menjelaskan fungsi jembatan garam pada sel Volta. Oh, ternyata ada nih di soal ya. Kalian cari malam ini juga. Fungsi dari jembatan garam pada sel Volta. Untuk apa itu? Ya, dan itu ada pada nomor soal nomor 31. Ya. Kemudian untuk yang nomor 32. Indikatornya adalah peserta didik dapat menyebutkan hasil pembentukan elektroda di katoda. Nah, hasilnya apa? Apa mengendap atau tidak? Ya. Hasilnya berupa logam apa gitu. Itu nomor 32. Adapun untuk nomor 33, ya. Ini indikatornya, peserta didik dapat menentukan rumus dari karat besi. Nah, apa sih rumus karat besi ini kaitannya dengan korosi? Korosi itu kan merusak logam ya. Menguntungkan, merugikan? Merugikan bagi toko besi. Tapi menguntungkan bagi yang jualan korompong ya. Nomor 33 tuh. Cari dari sekarang coba apa rumus karat besi itu apa coba. Ya. Gitu. Soal yang nomor 34. Indikatornya adalah disajikan data massa unsur dari dua senyawa berbeda yang menjadi pelarut dalam sel elektrolisis. Nah, penyepuhan ya ini ya. Kebalikan dari sel Volta. Peserta didik dapat menghitung besar harga atom relatif ya, harga airnya nih. Harga atom relatif apa yang terlibat di sini? Bisa dihitung, ya. Kita lanjut ya. Tanpa basa-basi lagi, lanjut ke soal nomor 35. Soal nomor 35, indikatornya adalah peserta didik dapat menyebutkan nama logam yang dapat mencegah korosi pada bumper kendaraan mobil. Apa nih yang bisa mencegahnya? Logam apa itu? Silakan cari. Untuk nomor 36,
Disajikan gambar perlakuan terhadap korosi pada besi paku. Jadi berarti nanti disediakan di sini ada ini, ada apa? Ada beberapa gelas kimia, di mana di situ ada besi, ada paku, ada besi, ada paku, ada yang ditutup, ada yang dibuka. Kemudian ada yang diberikan perlakuan tertentu, ada yang direndam dalam air, dalam minyak. Nah, mana nanti peserta didik dapat menganalisis paku mana yang paling lambat karat atau paku mana yang paling cepat karat. Ya. Untuk nomor 37, indikatornya adalah peserta didik dapat menyebutkan faktor yang dapat mempercepat korosi pada logam. Nah, cari-cari faktor yang mempengaruhi korosi ini apa saja. Ya. Untuk nomor 38, disajikan data pada sel elektrolisis berupa besarnya arus yang dipakai, lama waktu AR. Oh, ini kaitannya dengan ini nih, dengan hukum Faraday ini, ya. Jadi peserta didik dapat menghitung massa yang akan mengendap pada sel di atas. Coba baca hukum Faraday ya. Ada hukum Faraday 1, ada hukum Faraday 2, ya. Rumusnya aja. Ya, rumusnya. Ya. W sama dengan E dikali I dikali T. Nah, itu ya, W itu berat. Jadi nanti di situ bisa diketahui berapa beratnya apabila diketahui E-nya. E-nya itu apa? Ekivalen. Ya, ekivalen itu bilog dibagi AR biasanya. I-nya apa? Arus. T-nya adalah sekon. Tuh, jadi bisa dihitung nanti. Untuk yang 38. Untuk yang 39, ya. Pilihan ganda nomor 39 ini. Materinya tentang hukum Faraday, ya. Coba silahkan dibuka malam ini ya, langsung ya. Nggak ada waktu lagi, dibuka lah. Selagi ada kesempatan. Peserta didik, indikatornya peserta didik, ya kalian lah ya, dapat menyimpulkan pernyataan tentang pembuatan logam alkali dari sel elektrolisis. Logam alkali itu golongan 1A ya. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium itu, sel elektrolisis. Untuk nomor 40 terakhir, disajikan data pada sel elektrolisis berupa besar arus yang dipakai, lama waktu, dan harga atom reaktif unsur. Peserta didik dapat menghitung massa yang akan mengendap pada sel di atas atau pada sel tersebut. Nah, ini masih terkait dengan hukum-hukum Faraday. Malam ini juga terkait dengan korosi dibuka. Kemudian juga Faraday perhitungan-perhitungannya, kemudian juga definisi-definisinya, ya. Sehingga nanti kalian bisa menjawab soal nomor 40, ya. Nah, begitu barangkali ya. Saya selaku guru kimia kelas 12 IPA, ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan malam ini bisa menjadi gambaran loh. Ya. Menjadi gambaran, asal kalian nanti ya dicari apa yang saya sebutkan, dicari. Besok tinggal conteng aja. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya, dan bisa menambah wawasan kita terkait dengan materi-materi PAS. Inilah, kisi-kisi kan hanya garis besarnya saja. Ya. Kalau misalnya bagaimana soalnya, berarti bukan kisi-kisi, itu namanya soal. Makanya ya silakan ya, dibuka lagi, dibaca lagi buat persiapan besok. Demikian mungkin ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.